Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan menyampaikan cara menumbuhkan bakteri fotosintesis atau sering disebut PSB atau fotosintetik bakteria. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Roklani SPMM bahwa PSB merupakan bakteri ototrof yang dapat berfotosintesis. PSB memiliki pigmen yang disebut bakteriofil A atau B yang dapat memproduksi pigmen warna merah, hijau, hingga ungu untuk menangkap energi sinar matahari sebagai bahan bakar fotosintesis pada tanaman. Bakteri fotosintesis merupakan bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino atau zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari. Manfaat PSB untuk tanaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu menambahkan nitrogen ke tanaman. Yang kedua, menambahkan gas hidrogen sulfida di dalam tanah dari proses dekomposisi bahan organik. Kemudian mempercepat pertumbuhan tanaman dan sebagai sumber mineral asam amino, asam nukleat, senyawa aktif fisiologis dan polisakarida. Kemudian meningkatkan kualitas rasa. Ini untuk hasil tanaman akan kualitasnya, rasanya akan lebih dapat ditingkatkan. Kemudian meningkatkan pertumbuhan akar tanaman. Nah, jadi dengan menggunakan PSB, dengan aplikasi PSB, pertumbuhan akar tanaman akan semakin meningkat. Memperkuat tanaman dari serangan hama dan penyakit. Kemudian dengan adanya peningkatan pertumbuhan tanaman, kemudian manfaat-manfaat di atas, ini tentunya akan dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia. Dengan demikian tentunya dapat mengurangi biaya untuk pembelian pupuk kimia. Berikut ini adalah cara untuk menumbuhkan PSB atau fotosintetik bakteria. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat PSB, yang pertama itu telur, bisa telur unggas, ayam, itik, dan lain-lainnya. Kemudian penyedap masakan atau micin, kemudian di sini ada terasi, kemudian air kolam, bisa juga air sumur atau air dari sawah itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan telur unggas, tetapi menggunakan telur keong mas, dimana keong mas ini banyak kita jumpai ada di lingkungan pertanian kita, terutama di sawah. Ini merupakan hama potensial juga untuk tanaman sawah, tanaman padi terutama, yang dengan menggunakan atau dengan diambilnya telur keong mas ini diharapkan dapat mengurangi atau membantu menekan populasi keong mas di lahan sawah kita. Kemudian penyedap masakan micin sebanyak 2 sendok, terasi ini saya pakai sebagai pengganti saus ikan sebanyak 30 gram, dan air kolam, atau bisa juga menggunakan air sumur atau air dari sawah itu sendiri. Catatan di sini, air ini jangan menggunakan air dari PAM atau dari PDAM. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan air dari PDAM ini sudah melalui proses penjernihan, dan penjernihan ini menggunakan bahan-bahan yang dapat mengganggu pertumbuhan bakteri dan jamur, sehingga tidak baik untuk kita gunakan sebagai bahan pembuatan PSB.
Selanjutnya kita sampai pada proses pembuatan PSB. Yang pertama, telur keong mas yang sudah kita masukkan ke dalam mangkuk atau wadah lain, ini kita aduk-aduk dengan tujuan untuk menghancurkan telur keong mas. Yang awalnya telur keong mas itu berupa butiran, dengan kita aduk di wadah tadi dengan menggunakan sendok atau alat pengaduk lainnya akan hancur dan berubah menjadi cairan. Nah, setelah kita yakin bahwa telur keong mas tersebut sudah hancur, bahan-bahan lain, micin dan terasi kita masukkan sambil terus kita aduk sampai ketiga bahan tersebut teraduk dengan merata. Kemudian setelah yakin teraduk dengan merata, selanjutnya kita siapkan air tadi yang sudah disiapkan, air kolam atau air sumur atau air dasar sendiri. Kita masukkan air tersebut ke dalam botol PET yang sudah kita siapkan. Dalam memasukkan air ke dalam botol PET tidak boleh terlalu penuh, kita sisakan ruang seperti di atas botol PET untuk menyediakan ruang udara. Nah, setelah itu kita masukkan dengan menggunakan bantuan corong air bahan larutan telur keong mas dan micin serta terasi tadi, kita masukkan ke dalam botol PET yang sudah berisi air tadi. Kemudian pada awal ini larutan telur keong mas, terasi dan micin tadi akan berada di atas permukaan air di dalam botol tersebut. Nah, selanjutnya kita aduk sampai merata tercampur keseluruhan ke dalam air yang ada di dalam botol PET tersebut. Setelah semua bahan tercampur dengan merata, maka botol PET kita tutup rapat, jangan sampai ada kebocoran. Nah, kemudian kita siapkan untuk proses selanjutnya, yaitu menjemur botol PET yang berisi larutan bahan-bahan PSB tersebut. Proses penjemuran PSB dilakukan di area terbuka pada para-para. Nah, di sini fungsi daripada tali rapiah tadi ini diikatkan pada leher botol dan nantinya dipakai sebagai gantungan yang kita ikatkan pada para-para yang kita siapkan. Bisa juga penjemuran dilakukan tanpa menggunakan para-para atau tidak digantung, tapi diletakkan di tempat yang terbuka supaya dapat tersinari matahari dengan sempurna. Seperti pada foto yang paling bawah, penjemuran dilakukan diletakkan botol PET diletakkan di pematang sawah dengan diberi ajir dan tali rapiah diikatkan pada ajir untuk mengikat botol supaya botol dapat terjaga supaya tidak roboh atau masuk ke dalam petakan sawah. Proses penjemuran tersebut berlangsung antara 15 sampai 25 hari. Pada kondisi cuaca cerah, artinya mungkin pada waktu musim kemarau dengan tidak sering terjadi hujan, pada 15 hari ini PSB sudah bisa diaplikasikan. Ini dicirikan dengan adanya perubahan warna pada larutan PSB yang awalnya kuning tua, pada 15 hari sudah berubah menjadi kuning kemerahan atau mendekati warna merah. Ini pertanda bahwa PSB sudah selesai dan sudah bisa diaplikasikan untuk tanaman kita. Setelah selesai proses penjemuran dan PSB sudah bisa diaplikasikan, ada dua cara aplikasi PSB. Yang pertama dengan disemprotkan pada daun tanaman dengan dosis 5 sampai 10 ml per liter air. Penyemprotan dilaksanakan di pagi hari sampai dengan
matahari belum terik atau juga terlalu panas, sekitar pagi sampai jam 9 itu kita harus sudah selesai atau kita beristirahat. Dan kalaupun belum selesai, itu bisa dilanjutkan pada sore harinya ketika matahari sudah mulai redup. Cara aplikasi kedua yaitu dengan dikocor. Untuk pengocoran ini menggunakan dosis 1:10. 1 liter PSB dicampur dengan 10 liter air, kemudian dikocorkan pada tanah di area pertanaman, di area perakaran atau di dekat pangkal batang tanaman. Ini dilakukan juga pada sore hari atau pagi hari. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya semoga saya dapat memberikan informasi lain di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.